Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari hukum Newton. Hukum Newton itu sendiri dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum Newton itu adalah 3 rumusan dasar dalam fisika yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang kaitan antara gaya yang bekerja dengan gerak yang terjadi pada suatu benda. Kata Newton itu berasal dari ilmuwan yang menemukan dan memperkenalkannya, yaitu Sir Isaac Newton. Kemudian ketiga hukum tersebut dirangkum dalam karyanya Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Hukum Newton dijelaskan untuk meneliti dan mengamati gerak dalam berbagai mekanisme maupun sistem. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang hukum Newton yang pertama, hukum 1 Newton. Itu yang berbunyi yaitu sigma S sama dengan 0. Jadi, jika resultan atau penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak itu akan bergerak lurus beraturan. Jadi artinya suatu benda akan mempertahankan keadaannya apabila gaya yang bekerja padanya sama dengan 0. Contohnya batu ya, batu itu akan tetap berada di atas gunung apabila tidak ada yang memindahkannya. Secara fisika, hukum 1 Newton ditulis dengan sigma F sama dengan 0, atau resultan gaya atau jumlah-jumlah yang gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya hukum 1 Newton itu buku yang berada di atas meja itu akan tetap diam di atas meja sampai ada yang memindahkannya. Atau misalnya ada koin di atas kertas di atas meja itu akan tetap diam. Kemudian benda yang bergerak lurus beraturan itu dia akan terus bergerak lurus beraturan sampai dengan adanya perubahan. Kemudian kita berlanjut ke hukum 1 Newton itu disebut juga dengan hukum kelembaman, artinya atau hukum inersia, artinya sama. Jadi hukum 1 Newton itu selain disebut dengan hukum kelembaman juga disebut dengan hukum inersia karena sifatnya yang mempertahankan keadaan semula. Kalau semulanya diam, dia tetap diam. Kalau semuanya dia bergerak, juga akan bergerak beraturan, seperti itu. Kemudian contohnya itu 1, penumpang akan serasa terdorong ke depan saat mobil yang bergerak itu cepat direm mendadak. Atau kamu sedang naik motor, kemudian dengan kecepatan konstan tiba-tiba ada misalnya kucing lewat, terus kamu harus mengerem mendadak, maka secara tidak langsung tubuh kamu akan mempertahankan kedudukan, sehingga mempertahankan kedudukan tetap duduk dan terdorong ke depan. Yang keduanya itu koin yang berada di atas kertas, di atas meja, akan tetap berada di sana sampai kertas tersebut ditarik secara cepat. Jadi ditarik cepat, terus koinnya juga tidak akan bergerak kalau ditariknya cepat ya. Yang ketiga, ayunan bandul sederhana. Kemudian hukum kedua Newton itu berhubungan dengan percepatan, artinya perubahan dari kecepatan, itu disebut percepatan. Percepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya, massa suatu benda itu sangat berpengaruh terhadap gaya dalam suatu sistem. Pertambahan atau pengurangan massa itu akan mengakibatkan perubahan juga. Terus untuk menghitung hal tersebut diperlukan yaitu rumus sigma F sama dengan M kali A. Semakin berat suatu benda maka semakin sulit untuk diangkat, atau semakin berat suatu benda maka kita memerlukan gaya yang lebih besar untuk membuat benda itu bisa bergerak. Kayak misalnya dorong lemari ya, jadi kita harus menyesuaikan massa benda dengan gaya yang kita berikan. Jangan sampai nanti bendanya berat tapi kita memberikan gayanya itu kecil, jadi bendanya tidak akan bisa bergerak, seperti itu. Jadi sigma F sama dengan M kali A ya. F itu resultan gaya, M itu massa benda, dan A itu adalah percepatan, atau percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan. Contohnya, mobil yang melaju di jalan raya itu akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Atau mudah halnya gini, kereta yang ditarik 2 ekor kuda itu akan lebih cepat daripada 1 ekor kuda. Karena kan kalau hukum kedua Newton tuh harus disesuaikan dengan massa bendanya. Sama halnya kayak orang main basket ya. Kalau orang main basket itu
kan melihat bolanya, sekiranya bolanya itu tidak terlalu berat, berarti dia harus mengkondisikan gayanya, dorongannya untuk membuat bola basket itu bisa masuk ke dalam net, bukan net ya, apa namanya, ke dalam ringnya itu. Atau sama halnya dengan kalian main sepak bola. Pada saat kalian mau mengoper bola itu ke teman kalian, berarti kan kalian harus melihat tuh masa bolanya, kemudian jaraknya juga kalian lihat untuk menendang bola tersebut, berapa kekuatan yang kalian butuhkan supaya bola itu sampai ke teman kalian atau bahkan mau menuju ke titik gol itu. Nah, itu kan harus diperhitungkan seperti itu. Yang ketiga, kelapa yang jatuh dari tangkainya, kecepatannya akan semakin besar. Kemudian jadi ada 3 hukum. Kalau misalnya hukum yang pertama, Umi ulangi, sigma F sama dengan 0. Kalau jadi benda yang diam akan diam, benda yang bergerak akan bergerak. Kalau hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikali A. Jadi kalau ingin percepatan benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya, seperti itu. Hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Artinya jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua itu akan membalas gaya yang dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Sama halnya kalau kalian berenang ya. Pada saat kalian berenang, kalian akan mengayukan tangan kalian itu ke belakang. Tapi yang terjadi adalah badan kalian itu bergerak ke depan. Sama halnya kalian naik perahu. Pada saat kalian naik perahu, kalian mengayukan dayungan perahu kalian itu ke belakang. Tapi reaksinya adalah perahu kalian itu bergerak ke depan. Nah, itu adalah aksi dan reaksi. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Artinya setiap benda itu akan berinteraksi apabila ada yang memberikan gaya padanya. Dan bentuk perwujudan dari interaksi tersebut adalah dengan membalas gaya yang diberikan ke arah sebaliknya. Dan setiap gaya itu selalu bekerja pada 2 benda, tidak pernah pada 1 benda. Dan secara hukum fisikanya, hukum Newton itu dikatakan sebagai sigma F sama dengan min sigma F reaksi. Oke, contohnya itu adanya gaya gravitasi, peristiwa gaya magnet, dan juga gaya listrik. Mungkin itu sih yang bisa Umi sampaikan hari ini mengenai hukum Newton. Jadi hukum Newton ini adalah materi terakhir dari bab keempat kita, yaitu tentang gaya dan gerak pada kelas 7 kurikulum merdeka. Nah, materi sebelumnya itu tentang gaya berat, kemudian tentang gerak benda dari jarak perpindahan. Oke, semoga paham. Intinya kesimpulannya adalah hukum Newton pertama itu tentang suatu benda yang diam akan diam dan suatu benda yang bergerak itu akan bergerak beraturan. Sedangkan hukum kedua Newton itu adanya percepatan yang menyebabkan gaya itu diberikan sesuai dengan massa yang ada pada suatu benda gitu. Sedangkan kalau hukum 3 Newton itu mudah menghafalnya. Ada aksi yang kalian lakukan, kalian akan menerima reaksi. Sama halnya naik perahu tadi ya. Aksinya mendayuh ke belakang, reaksinya perahu bergerak ke depan. Mungkin itu saja ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa materinya dirangkum dan don't forget subscribe, like, dan komen pada video berikut ini. Terima kasih.